Kita mulai, teman-teman. Yang pertama saya coba menjelaskan dulu alasan dibalik pembuatan kripto ini. Yang pertama tentu kita sudah berasal dari komunitas yang sama, dari komunitas Tantin Exchange, terus kita mendapatkan dok sama-sama juga, dan kita bergabung di grup Bumi ya, di grup Bumi yang foundernya itu Bang Hendrik, Bang siapa ya? Saya kurang kenal lah. Saya termasuk baru juga. Saya alhamdulillah dapat link juga dari Bang Hendri ya. Terima kasih Bang Hendri. Bang Hendri yang sudah memberikan saya informasi tentang CTC. Mohon maaf suara putus-putus ya. Bukan suara putus-putus Pak. Suara saya memang agak serak. Oke. Terima kasih kepada Bang Hendri yang sudah memperkenalkan Tantin. Waktu itu saya memang termasuk orang yang skeptis dengan CTC. Waktu itu di bulan Ramadan saya sudah disampaikan bahwa akan ada sinyal. Sinyal saya atau sinyal Bang Lis nih? Teman, apa suara saya kurang jelas? Jelas. Jelas. Oke, jelas. Sinyal Bang Sulis. Tuh. Normal semuanya. Oke, kita bukan lagi ya. Oke, teman-teman. Oke, ya sinyal Bang Sulis tuh. Coba cari sinyal yang bagus dulu, Bang. Oke, teman-teman, kita lanjut. Awalnya saya kenal CTC dari Bang Hendri. Bang Hendri lah yang share duluan, bro. Kebetulan beliau mengenal saya sebagai lumayan pengalaman saya di dunia kripto. Dia tahu bahwa saya dan tim paham mengenai kripto, jadi dia memperkenalkan CTC kepada saya. Akhirnya saya abaikan, jujur saya abaikan karena saya melihat bahwa teman-teman di komunitas Tantin, komunitas Bumi ini, kayaknya sama aja kayak Pi Network yang listingnya nanti 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan. Saya abaikan, benar-benar saya abaikan. Akhirnya di hari terakhir pokoknya saya dikasih akun sama Bang Hendri, itu 2 akun, saya ingat persis. Bro, ini diedit aja, nanti ini jackpot. Gitu. Udahlah. Saya benar-benar mengabaikannya, dan akhirnya saya demi menghormati beliau, saya editlah 1 akun itu. Saya edit, saya ganti emailnya, saya verifikasi semua dan lain-lain. Tahap pertama, tahap kedua saya verifikasi dan alhamdulillah berhasil, saya dapat 100 CTC. Ya. Udah tuh. Akhirnya Bang Hendri kasih info juga, bro, masuk Zoom. Saya kan paling malas sebenarnya ikut Zoom-Zooman. Saya paling malas, tapi saya kaget dengan kok peserta Zoom-nya 1000 gitu loh. Wih, ini nggak main-main ini, komunitasnya nggak main-main ini si CTC ini. Akhirnya saya verifikasi dan lain-lain. Akhirnya di hari listing tanggal 20 Mei, saya ingat persis itu tanggal 20 Mei, listing pertama kali CTC, saya dapat dan jual 100 CTC itu di harga 1,3. 1,3 saya jual, dapat 128 lah kalau nggak salah. Saya jual dan alhamdulillah jadi beras. Saya cairkan jadi rupiah sekitar 2.100.000. Thank you Bang Hendri sudah kasih saya uang dari langit berupa 2.100.000 itu. Setelah itu saya melihat perkembangannya. Dan Bang Hendri minta saya untuk, bro, bantu-bantu di grup Bumi untuk edukasi teman-teman tentang kripto. Akhirnya saya cobalah untuk bantu teman-teman tentang apa sih itu kripto, bagaimana itu kripto, bagaimana itu exchange dan lain-lain. Saya coba bantu di grup. Kemudian sampai di akhirnya ada pengumuman dari Tantin bahwa akan membuat sebuah proyek bernama kerjasama dengan 100 developer waktu itu. Dia buat proyek dengan 100 developer. Nah di situ kita coba berembuk ya, kita membuat sebuah proyek namanya Bumi. Waktu itu kita buat Bumi Tantin, benar-benar proyek Rojong Gerang ya bahasanya, benar proyek
Jonggrang, Bang Henry juga bantuin. Oke, saya punya tim nih. Nanti boleh nggak Bang Henry nanti bantu di marketing. Tapi Bang Henry ini di luar nih. Jadi dia nggak mau dekat. Bang Henry, ya udah nanti kita bantu untuk promosi, bro. Saya YouTuber dan lain. Oke. Akhirnya jadilah tim kami berempat, di mana tim ini termasuk saya pribadi ya sebagai admin, dan ada dari Semarang, teman-teman, ada dari Jakarta, ada dari Jogja, dan ada dari Makassar. 4 anak muda ini merumuskan sesuatu, merumuskan hal meeting tiap hari untuk melahirkan sebuah karya yang bernama Bumi Kripto. Oke? Itu latar belakangnya, latar belakang terciptanya si Bumi ini. Oke, mulai kita, dan alhamdulillah kita dinyinyiri. Ini adalah project scam, ini project Indo, abal-abal dan lain-lain. Oke, itu kita telan saja, nggak apa-apa. Kita lanjutkan aja, show must go on. Dan sampailah kita di titik di mana kita mencoba merumuskan sebuah strategi. Gimana caranya membuat sebuah kripto yang memberikan keuntungan kepada teman-teman, khususnya teman-teman dari Indonesia. Itu dulu deh, nggak usah muluk-muluk dulu. Visinya kita adalah gimana caranya membuat sebuah project kripto di mana pembeli pertamanya adalah orang Indonesia asli. Oke? Makanya kenapa kita buat project pre-sale-nya itu di dalam kebanyakan bahasa Indonesianya. Itu alasannya kenapa developer membuat project ini. Jadi kita disclaimer dulu bahwa 4 orang ini punya visi misi yang jelas. Visi kita tentu gimana membuat project kripto yang membuat orang Indonesia itu untung semuanya. Oke? Gimana caranya orang Indonesia saja yang boleh beli presale ini? Oke? Orang Indonesia saja, itu kita garis bawahi dulu. Sebelum kita lempar ini ke market global. Sebelum terjadi filosofi bayimu selku. Bayinya kalian adalah selnya kami. Itu yang mau kita buat menang semua teman-teman holder Bumi Kripto. Itu dulu. Oke? Kemudian kita bahas masalah proyeknya Tantin waktu itu. Tantin mengeluarkan sebuah proyek, tapi waktu itu masih belum jelas. Kita masih meraba-raba nih, apa maksudnya Tantin? Kok bisa dia ngasih kita listing gratis di situ? Padahal kita tahu bahwa namanya listing di exchange mereka berbayar gitu loh. Mereka berbayar, apalagi untuk proyek baru pasti berbayar. Pasti ada sesuatu yang barter lah. Ada kepentingan bisnis apa yang membuat kita bisa listing free di Tantin Exchange. Kita baca, walaupun waktu itu belum jelas, oh katanya kita harus siapkan 1000 holder, 1000 user yang punya QIC verified dan lain-lain kan. Akhirnya kita merumuskan sebuah airdrop lah. Boleh scroll ke bawah. Kita mengeluarkan sebuah airdrop lah, boleh scroll ke bawah. Nah, kita keluarkan airdrop, di mana airdrop ini memang khusus untuk listing di Tantin. Syarat utamanya 1000 holder yang verified QIC-nya. Makanya kenapa teman-teman kita membuat sebuah budget airdrop itu dibagikan kepada 1000 orang saja, karena waktu itu cuma saja yang kita butuhkan untuk listing Tantin Exchange dengan UID TEDx. Oke, maka muncullah nama, nomor KTP sama UID. Ternyata di hari pertama membludak, server sempat down, mohon maaf sekali. Server kita sempat down, banyak yang protes dan lain-lain. Akhirnya masuk data sangat banyak ya teman-teman. Akhirnya kita down server.
Tapi nggak apa, kita butuh waktu bahkan sampai 2 hari untuk memverifikasi 1000 itu, ya. Kita bereskan dan kita terkuras benar-benar waktu dan tenaga untuk bereskan masalah airdrop. Dan akhirnya tergenapilah, ternyata masih banyak juga yang saya approve, ternyata belum lain. Kita bereskan itu juga, walaupun dengan keterbatasan tim, ya kita bereskan itu. Kemudian muncullah kasusnya. Iya, 25 jam per hari untuk cek KYC ya. Ini Papa Ambar juga salah satunya juga sampai rekrut tim untuk bantu ngecek ID teman-teman, dicek Dukcapil, di webnya Dukcapil, terus gini-gini. Akhirnya dengan keterbatasan itu kita bereskan. Oke. Setelah itu teman-teman, muncul kasus baru. Apa itu? Ada pengumuman bahwa di X-nya Tantin bahwa proyek proyek CCC Plus dan Bumi adalah proyek scam. Waduh, ini benar-benar menghantam kami waktu itu. Kami baca, kami teliti. Oh iya, benar, kita yang salah. Kita yang salah bahwa ternyata dalam kalimatnya yang termuat di X-nya Tantin, itu permasalahan trademark, nama. Oh, mereka mencap kita scam karena berpikir kita menjual nama Tantin untuk mengiming-imingi teman-teman CTC. Walaupun mereka belum tahu, sebenarnya mereka belum tahu proyek kita apa. Tapi karena mungkin ada laporan juga atau apapun itu, ya udah. Kita memang waktu itu salah. Kita waktu itu domain kita adalah bumitantin.com, ya kan? Kita akui kita salah, langsung pada malam itu kita take down semua, kita ganti, kita beli domain baru, kita restart, kita beli server baru, kita pakai VPS karena ternyata holder kita banyak sekali. Jadilah bumicrypto.com yang sekarang teman-teman sudah lihat sendiri. Bumi Tantin ini ada kita buatkan pengumuman tadi ya, kembali dulu. Bumitantin.com itu kita buatkan sebuah announcement bahwa ketika orang akses Bumi Tantin, announcement yang kita berikan di situ, kita minta maaf kepada Tantin sudah memakai nama Tantinnya, trademark itu. Dan alhamdulillah kita sudah lakukan itu dan show must go on. Kita lanjutkan. Oke? Kita lanjut. Walaupun kita tutup telinga, dinyinyiri kanan kiri, dari proyek A nyinyir kepada Bumi, proyek B nyinyir kepada Bumi, dari proyek C nyinyir kepada Bumi, kami tidak peduli. Kami tidak peduli nyinyiran kalian, kami tidak peduli. Dibilang, kami tidak mau membahas proyek A, kami tidak mau membahas proyek B, kami tidak peduli itu semua. Yang kami peduli hanya kepada teman-teman yang percaya dan beli presale dan ikut airdrop. Itu aja, ngapain saya pedulikan yang lain. Kita semua tidak peduli itu semua. Mereka mau ngomong apa, kita project scam kah, nggak peduli. Oke, kita cuman lanjut sesuai dengan roadmap dan lain-lain. Kembali ke Bumi Kripto. Ke bawah, saya mau jelaskan dulu teman-teman tentang token allocation ya. Oke, ini roadmapnya kita ya, teman-teman. Bisa di zoom ya yang mendengarkan lewat handphone. Nah, tokenomic Bumi Kripto. Tokenomicnya itu kita menciptakan total supply 1 juta. Ya, total supply ini tidak bisa bertambah. Sekali lagi, tidak bisa bertambah. Smart contract-nya nanti kita akan audit. Ya teman-teman, kita akan kerjasama dengan pihak ketiga, lembaga kredibel resmi yang mengaudit Bumi ini. Ya, Bumi smart contract-nya diaudit, website-nya diaudit, semua akan diaudit dan akan terreport jelas. Ya, kenapa kita harus lakukan itu? Karena kita mau membuat sebuah proyek yang benar-benar tidak ada dusta di antara kita. Oke? Jadi itu itu goals kita. Jadi kita mau membuat sebuah proyek yang tidak ada dusta di antara kita. Oke? Dan kita akan buktikan itu step
by step. Oke? Kenapa ini menjadi penting? Karena ini membawa nama Indonesia. Orang ketika mendengar kata bumi kripto, oh pasti dari Indonesia. Nggak mungkin lah saya ngomong, kita semua ngomong bumi ini proyeknya Cina, proyeknya Malaysia, nggak mungkin itu. Ya, karena ini membawa nama Indonesia, ini membawa nama bumi, maka kita berempat tidak pernah main-main. Kita membuat semua ini berjalan secara teratur, terstruktur, dan tidak ada niat kami sedikit pun untuk menipu, merugikan teman-teman sekalian. Itu janji kami, komitmen kami yang insya Allah teman-teman bisa pegang dan bisa menghantam kami. Bisukan-bisukan yang baru masuk ya, Bang Papa Amore, tolong biar tidak terganggu. Oke, itu komitmen kami. Teman-teman bisa kritik kami, bisa lakukan apapun selama itu tidak menyerang pribadi, selama itu ini kami menerima. Kayak dulu contoh, saya ingat saya pernah berdebat dengan Bro Rizky ya. Saya berdebat secara intelektual dengan Bro Rizky. Bro Rizky mungkin ada di Zoom ini ya, saksinya. Bisukan Bro Bapak Amore, jangan dulu biarkan mereka, teman-teman, nyalakan mic ya. Nanti biarkan teman-teman angkat tangannya ya, jika mau bertanya. Oke, waktu itu saya debat juga tuh sama Bang Kiki ya, Bang Rizky. Tapi kita berdebat secara intelektual dan alhamdulillah kita tidak ada no hard feeling di situ. Benar-benar sudah kita memang tahu porsinya ya. Oke. Kemudian total play ini 1 juta, airdrop kita alokasikan 200.000, 20%, dan ini tidak bisa diganggu gugat. Ternyata tidak bisa kita ganggu gugat lagi. 200.000 itu jatahnya airdrop. Oke. Presale and network bonus 80% atau 800.000. Token ownership 100% ownership of holder without token for developer. Di sini tidak ada alokasi buat developer. Artinya kalau developer mau punya bumi, ya developer juga beli. Dan itu teman-teman bisa audit. Wallet itu yang teman-teman transfer CTC itu bisa teman-teman lihat. Mau contoh, Bang Papa Amore bisa ini kan yang wallet Bitget enggak? Untuk teman-teman bisa ngecek, kita akan ajarin cara ngecek wallet ya. Belum bisa ya? Bilang aja belum bisa kalau belum bisa. Kita lanjut dulu. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman mau ngecek wallet, ya di Bitget walletnya itu kan ada fasilitas impor tuh. Bukan di Bitget ini, itu Bitget Exchange. Di Bitget wallet itu kan ada fasilitas impor dan ada bisa fasilitas watch wallet. Nah, di watch wallet itu enggak, ini exchange, close aja ini. Jadi di watch wallet itu teman-teman tinggal masukkan aja alamat wallet tujuannya, gitu. Kembali aja Bang, ya kembali aja ke web bumi. Nah teman-teman bisa pantau tuh berapa CTC yang masuk. Ini sekedar informasi nih, yang udah masuk lagi ada 100, ada 20, ada tadi 10, ada 2 CTC yang masuk. Itu pakai menandakan bahwa pakai BC Scan bisa Pak. Oke, iya. Sebenarnya bisa pakai BSC Scan, tapi agak ribet. Kasihan teman-teman, saya sadar, kami semua sadar bahwa teman-teman yang di komunitas Tantin ini, gimana ya? Mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah, termasuk awam di dunia kripto. Jadi kita coba mempermudah ini semua dan nanti deh kita akan coba ajarkan bagaimana caranya BSC Scan, bagaimana melihat transaksi dan lain-lain. Ya. Oke, nanti bisa teman-teman cek juga di BSC Scan, semua transparan. Tapi oke lah, kita buka dulu. Buka Bang Papa Amore. BSC Scan.
Nah, di BSC Scan itu, teman-teman, ini adalah sebuah blockchain. BSC Scan ini adalah blockchain-nya BEP20. Teman-teman bisa ngelihat semua di situ. Ini adalah sebuah teknologi canggih, di mana di sini seperti buku besar. Di sini semua kelihatan. Nah, kebetulan CTC itu, mana SC-nya cek di grup Bang Papa More, coba cek grup. Nah, ya boleh lihat juga. Jadi BSC Scan ini adalah sebuah buku besar, di mana buku besar ini terekam semua, teman-teman. Terekam semua, transaksi-transaksinya, itu semua terekam. Dan teman-teman bisa ngecek juga bumi tuh. Nah, caranya gimana? Lihat tuh kontrak address. Nah, ya kan? Bener nggak? Total supply-nya 1 juta, jangan-jangan Dev-nya bohong lagi. Oke, di copy aja kontrak address-nya. Tunggu. Bisa nggak copy? Tunggu sedikit lagi. Nanti pertanyaannya, Bang Yu ya. Nanti pertanyaannya kita mau ngobrol-ngobrol dulu. Nanti pertanyaan semua kita akan sesi tanya jawab. Kita ngobrol santai, kita ceritakan dulu biar paham, biar kenal siapa kami, apa latar belakangnya, kita coba bongkar dulu. Nah, balik ya. Blockchain yang kami gunakan adalah BEP20, teknologi chain, di mana teknologi ini sama digunakan dengan CTC juga. CTC membuat sebuah token menggunakan BEP20 juga, ya. Dan itu menjawab pertanyaan dari Bang Yu, ya, kalau listing di DEX untuk saat ini kenapa bayinya harus CTC? Kenapa harus pakai CTC-nya? Karena kita semua berasal komunitas yang sama. Komunitas ini berangkat dari CTC, dari Tantin, kita semua dapat CTC gratis waktu itu. Makanya kenapa ya bayinya pakai CTC. Dan waktu itu juga memang kita goals awalnya adalah listing di Tantin Exchange. Makanya kenapa ada airdrop, Bang Yu, ya, itu menjawab. Nah, sudah, Bang More, yang terlalu cepat, pusing aku, Sudah lagi sakit. Aman. Nah, kan sekarang buka, masukkan by address, sudah tadi? Oh, sudah ya ini? Sudah. Sudah. Smart contract ini nanti teman-teman bisa lihat tuh. Oh, ada token tracker tuh, BEP20 Bumi. Kontrak kreatornya. Oh, dibikinnya 19 hari ya. 19 days. Go. Nah, teman-teman mau lihat buminya gimana? Klik tuh BEP20 Bumi. Klik di bawah token tracker. Bapak Amore, token tracker di kanan, kontrak kreator di bawah kontrak kreator. Atas lagi. Nah, bawahnya. Di bawah token tracker. Nah, klik. Oke, inilah BSC Scan-nya Bumi. Oke, teman-teman bisa perhatikan. BSC Scan verified, kita akan kerjakan juga. Jadi nanti di atas ini, di token Bumi itu nanti ada logonya Bumi di situ. Nanti kita akan masukkan semua, kalau sudah verified, muncul sosial medianya, dan muncul juga harganya. Ya, mau lihat contohnya, coba buka scan di atas search by address, pojok kanan atas search by address, ya, klik aja apa gitu di atas, apa ya, token apa ya kira-kira ya, BNB, coba BNB ya, BNB. Tuh. Nih, contohnya teman-teman bisa lihat, ya kan? Yang sudah verified itu ada kayak ini, SY Venus, atau nih, Liquid Staking BNB, itu sudah verified, sudah centang, sudah ada harganya, ya. Begini nanti contohnya, kalau Bumi sudah verified BSC Scan, maka akan ada logo, ada harga, dan lain-lain. Apakah itu akan kita lakukan? By progress. Oke, kembali lagi. Back. Nah, kembali. Oke, ini ada total supply Bumi 1 juta, baru satu, emang baru satu. Belum kita bagikan. Nanti teman akan kita bagikan di tanggal 26. Sekali lagi, kita akan bagikan di tanggal 26 karena masa presale ini akan berakhir tanggal 25. Oke, jelas ya teman ya. Ini adalah nanti kita akan lihat semua
menu holder tuh. Nah, klik Bang Papa Amore, menu holder. Nah, di sini ada menu holder. Nanti teman-teman siapa tahu juga, oh holder nomor 1 siapa gitu. Tapi ada namanya ya. Holder nomor 1 siapa, terus akan ada holder siapa gitu. Tapi cuma walletnya doang. Jangan dulu ke situ Bang. Pelan-pelan kalem. Nah, di situ dulu. Nanti jelas tuh nomor 1 siapa, 2 siapa, nomor 3 siapa. Oke? Mungkin nanti ada Bang Henry, Bang siapa? Bang Herianto di situ. Walletnya kan kita tahu. Bang Pri mungkin, Bang Herianto, Bang Hasto, Bang Irwan, Bang Jamal. Mungkin kita tahu siapa yang akan jadi holder bumi. Itu akan terjawab nanti. Menariknya blockchain adalah semua transparan. Semua transparan, bisa kita lihat waktunya kapan. Dan teman bisa mengaudit juga walletnya kita. Gimana caranya? Bisa tanpa itu tadi yang ada BND-nya tuh. Nah, di situ nanti akan kelihatan semua transaksinya. Tapi nanti itu nanti kita akan ajarkan. Jelas ya teman ya, cara ngelihat nanti. Kenapa ini kami sampaikan adalah sebuah bentuk edukasi dan pertanggungjawaban kami buat teman-teman holder bumi. Jadi teman-teman holder bumi, klien tidak bisa dibodoh-bodohi lagi. Sudah pada pinter semuanya. Karena sudah pernah ikut bumi, sudah jadi holder bumi, dan teman-teman harus paham bahwa ketika ada proyek seperti ini harus sejelas-jelasnya. Jangan ngomong ini proyek dari Cina, ini dari Malaysia, ini dari Thailand, dari mana. Jangan percaya. Ini blockchain, semua transparan. Terus kok 4 orang timnya bumi nggak muncul mukanya? Terus kok masih nanti teman-teman? Kenapa kami belum muncul mukanya? Nanti. Karena jujur ketika muncul muka di dunia kripto itu gangguan itu sangat besar. Dan gangguan itu termasuk mengganggu pribadi kami. Bukan cuma kami. Keluarga kami, anak-anak kami itu terganggu semua. Kenapa? Kami yakin dan percaya, mudah-mudahan ini bukan cuma keyakinan saya, tapi juga keyakinan teman-teman holder. Kami yakin dan percaya bahwa bumi ini akan jadi proyek insya Allah terbaik. Ya, jadi proyek terbaik. Kami kenapa yakin itu? Karena nggak tahu kenapa ya. Ini kayaknya dari listingnya kami di 1 Muharram, dari tantangan-tantangan kami di awal, kami bisa selesaikan itu semua kok. Angin lagi bertiup nih. Angin lagi bertiup ke proyek ini. Dan mudah-mudahan, mohon doanya teman-teman, kita akan lalui step by step anak tangga ini sampai mengantarkan kita, gak usah muluk-muluk deh. Harga bumi seperti apa? Oh, sebentar kita bahas. Bagaimana harga bumi bisa jadi $10? Bagaimana harga bumi bisa jadi $100? Kita akan bahas by angka, bukan by iming-iming. Karena kami tidak suka iming-iming. Kami suka ceritakan semua by fakta, data. Karena itulah tujuannya kripto dibuat. Semua transparan, orang bisa kritik. Dan kripto itu bukan iming-iming. Kok bisa harga bumi bisa jadi $1? Kok bisa $10? Kok bisa $100? Ya kita bisa ceritakan itu. Kita bisa sampaikan itu by data gitu loh. Dan itu semua hanya dibahas di Zoom ini. Oke, Zoom pertama dan terakhir. Tidak ada Zoom lanjutan setelah ini. Oke? Lanjut. Kita lanjut kembali lagi. White paper kali ya. Kita buka white paper. Aduh, haus juga saya ini. Minum Apa yang dulu, mau Pak. dibahas? Saking semangatnya, Bang Krypton. Siap, lanjutkan. Oke, teman-teman. Teman-teman mau lihat white paper kami, nanti muncul di web, ada menu white paper tadi ya. Udah lihat sama-sama nih. Ada menu pre-sale and bonus kalau teman-teman mau login di member area. Kanannya ada white paper, kanannya lagi ada Telegram kami. Masih channel ya, kita belum buka grup chat. Nanti kita buka grup chat. Karena kalau kita buka grup chat, bule-bule pada masuk males. Oh, iya. Nanti pada mau beli pre-sale lagi. Oh, Jangan, iya. nanti kamu beli pada saat di market.
Janganlah, kita ini kadang-kadang buat sebuah project, kita yang jadi exit plan. Sekali-sekali mereka yang jadi exit plan dong. Kita beli berapa sekarang harganya? Satu bumi 0,1 CTC. Satu CTC tadi 10.000. Berapa ya tadi? 0,6 apa ya? 0,7 ya? Satu CTC. Belum ada CTC, belum ada di CMC. Apa ya? Udah ya? CTC sudah ada belum di CMC? Ada info? CTC sudah ada di CMC belum? Belum ada Pak. Bit wallet. Aduh, payah. Gak usah. Teman-teman, harga CTC sekarang berapa? Lihat aku. Cek bit wallet. Cek bit wallet. Pada tidur kah? Nol koma 0,64 Pak, atau ya, sekitar 10 ribuan kalau di rupiah. Kok hancur sekali? Oh. Berapa 0, ini ya? Rupiahnya aja bukan yang itu, bukan yang itu Pak. Bukan itu, belum listing di 0,6391. Oke, 0,6391. 10.000 lah. Ya. 10.600. 10.500. Anggap kita fixkan 10.000 lah. Oke? Jadi kita semua sepakat dan semua teman-teman di sini sepakat, 39 orang yang ada di Zoom ini sepakat bahwa kita start di harga Rp1.000 satu bumi. Sepakat ya? Rp1.000 satu bumi, 0,1 dolar kurang-kurang. Oke? Kita start. Artian 0,63. Artian satu bumi 0,1. Artian kita beli semua di harga 0,06 dolar. Setuju? 0,06, 0,07. Kurang lebih lah. Karena satu CTC sekarang 0,6, 0,7 kan? Otomatis kita beli satu bumi 0,1 CTC 0,06, 0,07. Betul? Betul nggak? Betul. Ya. Nggak nyampe. Betul ya? Nggak nyampe berapa itu? Oke, anggaplah Nggak nyampe 0,06. 0,06. Iya. 0,06 ya, 1.000 lah. 1.000 per token. 1.000 per bumi. Jadi harga bumi 1.000 teman-teman. Ini akan jadi, kita akan ciptakan sejarah. Mudah-mudahan, amin. Bantuan teman-teman ya. Oke, kita lanjut. White paper. Jadi kita semua sepakat satu bumi Rp1.000. Kembali ke white paper. Apa yang kita mau lakukan? White paper, scroll ke bawah. Ini white paper sebenarnya ya formalitas lah. Yang tidak ngerti bahasa Inggris silakan pakai Google Translate. Podo wae, opo iki. Ya. Intinya adalah yang pertama adalah launch kedai bumi. Sayangnya mohon maaf sekali kedai bumi kita mundurin ya ke kira-kira tanggal 25. Kenapa? Jujur kami kewalahan. Belum sempat trial error dan lain-lain, belum sempat pelajari bugnya. Mohon maaf sekali. Kedai bumi kok hilang gambarnya. Bang Papa Amor ya. Ya, ada. Mohon maaf, kedai bumi kami mundur rilisnya. Mungkin di hari Rabu 25 atau 26. Mohon maaf sekali. Karena teknologinya itu lumayan, ada bug juga dan lain-lain, kita nggak mau, kita putuskan untuk mundur. Oke? Mohon maaf sekali. Oke, selanjutnya 27 Juni. Ini adalah pilihan dan wangsit ya. Kebetulan ada tanggal bagus, hari Jumat, 1 Muharram, untuk yang teman-teman yang beragama Islam. 1 Muharram adalah tahun baru. Ini bagus banget. Di tanggal 27 Juni kita pilihlah untuk listing di Dextrade. Ya. Kenapa kita pilih Dextrade? Nanti akan dijelaskan oleh
salah satu pembicara kita, ya pembicara hebat. Teman-teman harus dengarkan dari beliau, ya. Jangan bosan dulu dengar suara serak saya. Nanti di akhir akan ada pembicara, ya, namanya saya spill dikit, Bang J, ya. Bang J ini salah satu founder dari Web3 Wallet, oke? Dari salah satu founder Web3 Wallet, beliau kripto entusias, pengalamannya mungkin udah tahunan bahkan puluhan tahun di kripto. Jadi teman-teman wajib mendengarkan setelah saya, ya. Dia akan menjelaskan tentang Dextrade bagaimana, gimana tradingnya di sana, gimana cara cari cuannya. Bahkan beliau akan menjelaskan tentang sorry, saya cek dulu. Tentang bumi Web3 ekosistem, teman-teman. Nah, apa selanjutnya Web3 ekosistem kita tentang wallet, tentang earn, reward program, chat, airdrop selanjutnya, profile, ya. Itu akan dibahas oleh Bang J. Jadi pastikan teman-teman jangan ngantuk, bikin kopi dulu, ya. Nyari gorengan dulu, ya. Sebentar akan dibahas. Oke, lanjut. Kemudian selanjutnya setelah listing, kita akan listing dengan pair Bumi USDT. Ya teman-teman, kenapa Bumi USDT sih nanti tuh ditatin, ya? Kita Bumi USDT dulu, kenapa? Ya mengingat waktu, udah mending kita listing dulu di Bumi USDT. Di exchange lain, karena Tantin masih belum jelas. Saya nggak menjelekkan Tantin, ya, nggak sama sekali. Tapi memang secara regulasi ya belum jelas. Bagaimana Project 100 itu belum jelas, bahkan informasinya minim tentang proyek itu. Ini proyek niat nggak sih ngasih kita space untuk listing di situ, gitu loh. Tapi kita tunggu saja, tak suuzon. Kita husnuzon saja bahwa pihak mereka itu masih buat term and conditionnya seperti apa. Kita tinggal ngikutin aja. Kita udah siap nih. Mau kayak gimana, kita udah siap, ya kan? Oke. Dan untuk airdrop, teman-teman, mohon maaf sekali. Memang niatnya kita airdrop itu ya untuk dibagikan pada saat listing di Tantin, di Tantin Exchange gitu loh. Nanti pasti bakalan banyak protes, bullshit ini developernya Bumi ini, janji-janji palsu, janji-janji busuk. Nggak apa-apa, kita terima itu. Tapi kita akan berikan solusi lain. Apa solusi lain itu? Kita akan update dulu menu KYC, kita akan bantu teman-teman yang kemarin kena reject, ada nanti menu edit dan menu resubmit. Ada menu edit dan menu resubmit. Jadi untuk teman-teman yang kemarin buru-buru nih, salah masuk apa semua dan lain-lain kan, tenang saja. Semua tenang. Oke, nanti di menu KYC, sementara menu KYC itu kita matikan dulu, kita hilangkan dulu. Kita perbaikin dulu, nanti ada menu edit dan menu resubmit. Kenapa? Karena ada bocoran nanti bahwa di teman-teman yang KYC, verified, dan approve, itu ada airdrop lanjutan. Ada airdrop lanjutan, dan airdrop itu totally free, tidak berbayar. Oke? Jadi, informasi ini kita akan bikin ini secara fair, ada airdrop lanjutan untuk KYC approve. Bagaimana nanti syarat selanjutnya KYC? Kita tidak minta KTP teman-teman, kita tidak minta vermukan, tidak. Tapi nanti deh. Ini dibocorin nggak ya? Intinya gini. Nanti diinfokan di grup, jangan dibocorin di sini. Nanti diinfokan di grup, ya. Oh siap. Jangan di sini. Pokoknya gini. Kisi-kisinya gini. Nggak usah lah, tahuan nanti. Nggak usah lah. Nggak apa-apa, dikit aja. Intinya gini, yang mendapatkan airdrop KYC approve itu dapatkan aset yang free dan sangat bernilai. Udah itu deh, itu aja. Oke, jadi pastikan teman-teman KYC yang benar, pelan-pelan aja. Nggak ada lagi buru-buru kayak kemarin, karena 1.000 doang, nelayan pelan-pelan. Terus bagaimana dong dengan 1.000 yang kemarin? Gimana nanti kalau misalnya nggak listing di Tantin? Tenang.
semuanya tenang. Kita akan pikirkan itu. Oke? Intinya kita tidak akan merugikan satupun teman-teman yang ada dan percaya sama kami. Kita tidak akan merugikan keringat teman-teman, tenaga, waktu yang terbuang, kita tidak akan rugikan itu. Kita tidak mau menzolimi satupun di antara kalian. Itu komitmen kami. Oke, kita lanjut. Kemudian selanjutnya setelah listing, insya Allah tanggal 27 ini per besok itu sudah mulai integrasi, kita udah mulai testing-testing ya. Jadi nanti, iya brother, per besok kita udah mulai integrasi, udah mulai dengan timnya Dexter, udah mulai ini. Jadi nanti 1 juta itu nanti teman-teman akan lihat kita kirim ya. Ada kirim, testing, kirim 1 bumi ke sana, 2 bumi ke sana. Kita testing integrasi wallet. Jadi nanti di Dexter itu ada walletnya bumi sendiri. Ini menarik nih. Setelah announcement bahwa bumi sudah open deposit, maka teman-teman sudah bisa deposit nanti di dalam situ. Untuk saat ini belum ya, belum, sabar, tenang. Baru kita announcement dulu bahwa bumi akan listing di Dexter. Tanggalnya belum, kita masih rahasiakan. Tapi teman-teman sudah tahu. Ini cuma sekedar shock terapi aja buat bule-bule di luar sana. Bahwa ada nih Project Indonesia nih. Biar mereka penasaran dulu. Biar mereka penasaran. Karena ya penasaran sama dengan pemasaran. Ya kan? Makin mereka penasaran ya itulah teknik marketingnya gitu loh. Oke. Lanjut sebentar, lebih banyak dibahas. Bang J yang akan bahas ini. Kita kembali ke white paper. Kembali ke white paper, Bang. Apa Amore? Oke. Kemudian pekerjaan selanjutnya setelah listing gimana? Setelah listing, kita trading di sana dan lain-lain. Kita lanjutkan pekerjaan kita. Kok kabur ya? Atau mataku yang kabur? Mataku atau gambarnya yang kabur? Jelas kok, jelas. Oh, mata aku ternyata yang kabur. Oh, udah mulai naik demaku ini. Oke, lanjut sebelum saya pingsan. Selanjutnya kita akan CMC, yang listing di sini. CMC itu apa? Coba Pak Amre. CMC itu apa? Teman-teman buka coinmarketcap.mc bursa ini semua kripto ada di ini. Kripto yang ada di dunia ini, bumi ini, ada DC, ada Ethereum, ada Tether, ada XRP, dan lain-lain. Teman-teman bisa perhatikan ini adalah sebuah bursa. Ya kan? Nah, kita akan masuk ke sini, teman-teman. Kita akan listing di sini, di CMC. Nah, jadi ketika orang nyari bumi, nah akan muncul tuh bumi. Bumi, bla bla bla, listing di mana. Contoh deh. Kita buka Bitcoin. Oke. Nanti hanya ini akan menjadi seperti ini. Ketika kita muncul, anggaplah ini bumi. Bumi harganya sekian. Teman-teman bisa lihat harganya. Jatuh. Bitcoin jatuh. Perang ini. Jadi perang kayaknya. Jadi perang. Itu newsnya. Nah, ini perang. Mereka sudah ikut campur di perang. Aduh. Lanjutlah. Oke. Nanti di sini teman bisa kelihatan semua. Dari holdernya, lihat di kiri deh. Nah, lihat di kiri. Jangan buka yang lain-lain dulu, biar nggak kemana-mana mataku. Ada volumenya, volume 24 hour. Ini 50,73, ya kan? Ada total supply-nya 19,88. Ada circulating-nya, maksimal supply-nya. Ini jelas semua teman-teman. Ini jelas. Circulating supply 21. Terus maksimal supply 21 miliar, 21 juta. Bumi juga akan nanti muncul di sini. Total supply, maksimal supply 1 juta. Circulating supply itu misalnya nanti ternyata ending-endingnya presale nggak habis. Ya udah kita burn. Jadi nanti circulating yang beredar di market misalnya cuma 300.000 misalnya. Ya kan? Kita nggak tahu lah gimana-gimananya nanti kan. Intinya nanti semua akan terekam jelas di sini. Oke? Nah, karena kita sudah buka CoinMarketCap, saya akan coba edukasi teman-teman bagaimana caranya
apa namanya? Bagaimana caranya menghitung harga. Oke. Wow. Koin. Benar-benar. Ini saya lumayan shock melihat harga Bitcoin. Walaupun nggak punya Bitcoin ya. Tapi ngelihat fenomena Bitcoin drop separah ini ya, ini ada sesuatu yang terjadi. Oke, yang haus minum dulu. Yang haus minum dulu. Sebentar. Saka, minta tolong dulu nak. Bawakan bapak air dingin ke atas. Bapak lagi kerja. Oke. Lanjut sambil menunggu air ya. Mohon maaf. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, gimana caranya menghitung sebuah harga? Gimana caranya menghitung harga dari kripto? Jangan keluar dari coin market cap, Bang Papa More. Tetap standby, ambilkan Bapak air dingin. Yang gelas besar lah. Oke, kembali ke Bitcoin. Perhatikan teman-teman, cara menghitung harga dari sebuah kripto adalah, mungkin ini terdengar klise, tapi teman-teman sering dengarkan ini waktu zaman-zaman belajar teori ekonomi. Hukum dasar ekonomi adalah supply and demand. Harga tercipta dari permintaan dan penawaran, betul? Betul ya? Nah, artian harga itu akan terjadi ketika permintaan dibagi dengan penawaran. Makin tinggi permintaannya, sedangkan penawarannya atau supply-nya makin sedikit, maka harganya akan naik. Tentu itu teori ekonomi dasar. Semua teman-teman yang belajar kemarin, makasih. Teman-teman yang belajar kemarin ekonomi IPS itu pasti tahu. Teori ekonomi adalah hukum supply and demand. Sekarang kita coba menerapkan teori itu di Bitcoin. Perhatikan, Bang Papa More, kita lihat dari market volume Bitcoin. Market cap. Atau nggak usah Bitcoin, ini kebanyakan angkanya, nanti kalkulatornya rusak. Coba cari aja, back dulu kembali, jangan Bitcoin. Back dulu. Bisa dihitung, kalkulatornya rusak BNB aja deh, BNB yang menjadi next, BNB yang menjadi next CTC next BNB. Oke, BNB deh. BNB, gimana cara menghitung harga BNB? Oke, teman-teman, ini ilmu ya. Jangan ribut dulu, jangan ribut lagi sumpah. Mohon maaf, ponakan di rumah lagi acara tadi. Oke. Gimana caranya menghitung? Kita lihat market cap-nya BNB. Coba buka Papa Amore, market cap-nya BNB. Berapa sih itu? Ada kalkulator di situ? Market cap-nya BNB berapa? Ayo. Ayo, market cap-nya BNB berapa? Yang tahu ngacung, langsung buka. Market cap-nya BNB. Nggak ada yang tahu? Di situ ada loh. Market cap-nya 86,89 billion. SDV 86 billion. Wah, berapa triliun tuh Pak? Mentok kalkulator. Coba deh kalau yang ada kalkulatornya. Mentok kanan Pak, kalkulator gede-gedean. Ke ini aja, CTC aja, CTC di. Enggak ada, belum ada CTC di ini. Oke, Bitget token Pak, Bitget token. BGB aja deh, BGB. Kalkulator ya. Iya, BGB. Ada di coin market. CMC, jangan Bitget tuh. CMC. Cari BGB. Bentar ya, minum dulu.
enaknya. BGB. BGB ini adalah token sama kayak CTC. BGB ini adalah kripto yang keluar dari exchange Bitget. Diklik aja BGB. Tokennya. Harganya sekarang berapa tuh? $4 ya? Oke, market cap-nya berapa tuh? Teman-teman sambil kalkulator dong. Biar paham. Biar nggak gampang dibodoh-bodohi. Ini nanti harganya jadi sekian. Right. Saya bikin ini menjadi masuk akal bagi teman-teman. Semua bisa dihitung. Ini semua matematika kok. Ilmu pasti ini. Bukan ilmu iming-iming ini. Sudah? Sudah semua? Kita lihat BGB itu target cap-nya 4,68 billion. Allahu Akbar. Dia juga ya. Berapa? 4,68 itu? Coba kalkulator. 4,68 miliar. 4680 123 123. Ini baru juta, tambah lagi 123. 4,68 miliar ya. 4,680 nolnya 9 kali. Oke. Dalam dolar. Dibagikan dengan total supply-nya. Total supply BGB berapa, teman-teman? 1,168. Itu di bawah tuh. 1,168. 1,16 miliar. Billion itu bahasa Inggrisnya miliar. Ya kan? Kalau million juta, B itu miliar. Jadi total supply-nya BGB adalah 1,1 miliar 600. Jadi 4680 itu dibagi dengan 1,168 0,000000. Nah, dapatlah harga $4. Betul harganya $4? Betul ya? Jadi harga kripto itu permintaan atau market cap-nya dibagi dengan total supply-nya. Jadilah harga itu. Matematika sederhana bukan? Paham ya teman-teman? Semua paham ya? Jadi nanti gimana caranya? Gimana caranya bikin harga bumi jadi $10? Teman-teman sudah paham caranya. Permintaan yang diperbanyak dibagi dengan total supply yang cuma 1 juta. Anggaplah 1 juta deh. Artian kalau market cap-nya 1 juta, $1 ya, kita ngomong $1 juta. Artian harga bumi berapa, teman-teman? Market cap $1 juta. Tulis di chat. Jangan-jangan pada bingung nih. Market cap-nya bumi $1 juta. Harga bumi berapa? $1, Pak. Terima kasih. 1 Market juta dikali cap 1 juta. $1 juta dibagi dengan total supply 1 juta. 1 juta bagi 1 juta $1. Dolar. 16 miliar, Pak. Kalau dirupiahkan. 16 miliar doang uang dunia yang berputar ya, kita seret masuk ke dalam bumi. Contoh deh, saya lihat kan ini sudah pada paham dulu ya, sudah pada paham, teman-teman sudah pada paham cara menghitung harga. Coba Bang Papa Mori klik coin market cap, kembali ke halaman home-nya coinmarketcap.com, halaman home-nya, klik aja coin market cap itu di kiri pojok menu. Nah, sudah paham ya teman-teman? Hanya butuh $1 juta atau cuma sekitar 16 miliaran untuk membuat harga bumi $1. Wah, hanya enteng banget tuh bacot. Tenang, saya akan buktikan bahwa ini menjadi masuk akal. Nah, teman-teman, perhatikan halaman coin market cap ya. Di atas itu ada statistik. Di atas itu ada berapa tuh jumlah? Lihat nggak? Ada 24 hour volume. Lihat nggak? Di atas itu, di sebelah kiri, di coinmarketcap.com itu, teman-teman bisa melihat bahwa ada total
market cap 3,08 triliun dolar. Dengan 24 hour volume perdagangan selama 24 jam 125,95 miliar dolar. Di mana BTC mendominasi 65,2%, Ethereum 8,6%, sisanya dibagi-bagi tuh ke koin-koin yang lain. Total kripto sekarang ada 17,45 million, 17,45 juta kripto. Exchange 826 exchange yang terdaftar, bursa atau pertukaran yang terdaftar. Sudah melihat betapa besarnya industri ini? Sudah melihat uangnya industri ini? Sudah melihat potensinya? Kita cuma butuh berapa tadi? 1 juta dolar, 16 miliar. Kita senggol-senggol tuh. Uang dunia yang berputar yang 3,08 triliun dolar itu. Senggol-senggol masuk beli bumi. Masuk akal? Kita cuma butuh 1 juta dolar, 16 miliar doang. Market cap permintaan terhadap bumi, bikin bumi jadi 1 dolar. Gimana kalau 10 dolar? Gimana kalau 10 dolar? Teman-teman bisa paham lah, punya kalkulator masing-masing. Oke? Masuk akal ya teman-teman? Begitu cara menghitungnya. Dan silakan teman-teman otak-atik sendiri. Teman-teman bisa otak-atik sendiri gimana-gimananya. Saya cuma bisa membantu membuka paradigma kita semua, pola pikirnya, biar tidak gampang dibodoh-bodohi. Itu yang paling penting. Biar tidak gampang dibodoh-bodohi. Teman-teman tidak boleh lagi diiming-imingi. Oh ini nanti jadi harga sekian. Oh. Teman-teman bisa bikin itu menjadi masuk akal nggak ya? Oke? Lanjut. Nah, kembali ke white paper setelah kita listing di CoinMarketCap, maka kita akan listing lagi di CoinGecko. Itu sama. CoinMarketCap sama CoinGecko sama. Bursa pencatatan. Kita kembali ke white paper. Oke? Sebelum saya pingsan, ayo kembali ke white paper. Kurang jelas sih. Saya nggak begitu jelas. Oh ya, udah. Oh, pancake swap. Pancake swap mah gampang. Kita tinggal isi liquidity. Teman-teman sudah bisa nge-swap bumi menjadi USDT, menjadi BNB. Gampang itu. Kita tinggal inject liquidity. Nanti juga teman-teman bisa farming di situ. Pairnya bumi USDT. Teman-teman pasti udah pada paham lah. Farming itu. Sudah pernah diajarin kalau nggak salah. Bang Hendrik ya. Jangan pingsan. Iya, dikit lagi pingsan nih Paman. Aduh. Pancake swap. Ya itulah listing-listingan. Terus targetnya kita tetap mau listing di Tantin Exchange. Gimana pun caranya. Ya. Kopi. Aduh, makin hancur suara saya Bang. Gimana pun caranya kita akan coba listing di Tantin Exchange. Intinya kalau ngomong kita project scam, kita buktikan kita bukan project scam, audit, kita kasih semua bahwa kita project ada di ini, ada program listing akan dijalankan Bang J nanti, ya kan? Jadi sekali lagi ini statement yang kuat dan tegas dari kami sebagai developer dari bumi, kami tidak ada niat sedikit pun teman-teman untuk merugikan, untuk membuat teman-teman merasa ditipu dan lain-lain. Mohon maaf. Kalau misalnya saya kebetulan yang bertanggung jawab untuk operasional, ya bisa dibilang operasional lain kayak WD-nya teman-teman atau depositnya teman-teman saya harus approve. Ada keterlambatan, ya dimaklumi. Saya mungkin dalam keadaan masih sakit ini, lagi radang tenggorokan, agak demam dikit-dikit. Tapi saya benar-benar, kita semua ini setim benar-benar semangat karena kita mengerjakan proyek yang satu membawa nama Indonesia, dua ya kita di awal sudah dinyirin, itu proyek abal-abal ya kan, kamu ikut di sana nanti ditukar CTC-mu yang bernilai jadi token sampah nggak bisa dijual. Itu semua kita membuktikan bahwa itu semua omongan mereka itu salah. Nggak usah balas, kita nggak usah jelek-jelekin mereka. Sebenarnya kalau kita mau balas dan lain-lain, saya bisa nyari kelemahannya semua proyek itu. Batas mengundang teman sampai kapan? Teman apa ya? Sebenarnya kalau mau kujelek-jelekkan itu semua ada kelemahannya. Tapi buat apa? Kita itu nggak perlu lah. Kita ini saling support aja. Nggak usah sikut-sikutan. Ini semua intinya kan cari duit. Gimana pun caranya kita dukung. Tolonglah jangan ganggu
karena kami tidak mengganggu. Karena kalau kami mengganggu, kalian pasti bubar. Demi Allah, saya pastikan pasti bubar. Tapi tidak akan saya lakukan itu, tim kami tidak akan lakukan itu. Ya, saling menghormati ya. Project lain. Ya. Oke, teknologi dan security kita akan update semua di GitHub ya. Tim and partner kita lakukan semua secara profesional. Insya Allah nanti mungkin ya ini tadi smart contract audit yang saya menceritakan, ada Telegram bot interface nanti kita akan buat kedai bumi ini menjadi bot Telegram. Mungkin teman-teman kita itu sebenarnya terinspirasi dari kedai kripto gitu. Ya sekedar kita ngambil ceruk marketnya lah, jual beli eceran ya kan. Mungkin teman-teman sudah paham lah kedai bumi itu nanti seperti apa. Tapi nanti betul, terima kasih. Tapi nanti bot Telegram yang seperti kedai kripto itu ya kita buat lebih canggih lah. Mudah-mudahan ya, doakan. Ini juga salah satu proyek pertama kita untuk buat bot Telegram. Ya, kemudian smart contract audit, ke bawah lagi. Oke, beres. Ya, ke bawah lagi, bro. Udah ya. Tim and partner, nanti dibaca-baca aja ya teman-teman. Oh ini sosial media kita, website kita. boomingcrypto.com, Telegram kita, X-nya dibantu join ya, dibantu join di channelnya. X-nya kita juga udah verified ya. GitHub-nya ini adalah sosial media untuk teman-teman mau lihat kodenya kita seperti apa, kita akan buka semua. Oh email untuk ini di admin@boomingcrypto.com ya teman-teman. Ini adalah sebuah sosial medianya kita, gimana berhubungan, gimana connecting nanti dengan Booming Crypto Team. Oke, cukup sekian mungkin saya buka sesi pertanyaan sebelum gue start kita akan bicara ya. Sebelum itu silakan teman-teman, berapa orang yang mau bertanya silakan. Silakan bertanya yang mau bertanya. Bang Papa More, gimana caranya bikin teman-teman yang mau bertanya? Angkat tangan. Gak usah kali ya. Langsung buka mic aja deh. Bingung kan? Ya. Ya, silakan. Iya. Bang Jay, Bang, silakan. tadi halo. Ya. Iya, Bang, silakan, Bang. Iya, Bang. Tadi itu yang belum lengkap ya pembahasannya yang 200 itu. Yang 200.000 untuk yang 1.000 user itu. Oke. Tentang airdrop. Yang pertama, Iya, airdrop. Ya, yang pertama kita alokasikan 20% atau 200.000 bumi untuk 1.000 airdropper tercepat. Mungkin alasan utama kami lakukan itu tentu teman-teman tahu, berangkat dari project 100-nya Tantin. Waktu itu Tantin mengeluarkan statement di sosial medianya bahwa akan membuka project kolaborasi dengan 100 developer kripto. Ya kan? Waktu itu dia bilang siapa yang mau ini jadi co-host? Bapak More? Krypton. Oke. Oke, sebentar. Oke. Sampai di mana tadi? Ya, proyeknya Tantin. Nah, proyeknya Tantin itu kan waktu itu menyiratkan bahwa butuh 1.000 KYC, Bang. Oke, maka kami tuh waktu itu benar-benar excited semangat ya kan? Mikirnya, oh ini cuma 1.000, cuma dengan 1.000 KYC kita ngasih data ke mereka, kita bisa listing tuh di situ, kan lumayan, free kan? Ya lagi hot-hotnya nih Tantin, banyak user di sana ya Bang ya. Nah makanya dari situlah berangkat ide untuk ngasih airdrop Bang. Nah makanya kenapa waktu ngisi KYC teman-teman isi nama, nomor KTP, sama UID TTX, ya kan?
jujur bang, kita ngecek itu cuman nomor KTP-nya. Kita nggak sempat ngecek UID-nya. Gimana cara ngeceknya bang? Jadi tim lumayan mabuk juga ngecek 1000 data itu, ya kan? Kita ngecek via Dukcapil ya, situsnya di Dukcapil muncul, dan kita benar-benar fair loh waktu itu, benar-benar dari pertama, dari awal, dari Bang Henry ya kalau nggak salah waktu itu, Bang Henry terus ke bawah, benar-benar yang pertama, walaupun ada kendala waktu itu, karena server kita down, ada yang udah approve, ternyata belum masuk 200-nya. Nah itu kita udah buka pengaduan kan waktu itu, silakan ngadu ke saya, cantumin SS-nya, username-nya, kita masukin kok 200 itu, gitu bang. Iya. Itu alasan. Tapi tetap dibagikan ya bang ya yang 200 itu. Iya. Nah, bagaimana membaginya? Yang pertama tentu pembagiannya itu fair. Kita membaginya via UID TTX-nya sesuai dengan komitmen awal. Kenapa? Karena ya jelas kita memang bikin itu, bagi-bagi airdrop itu ya memang untuk listing di situ, di Tantin itu. Gitu loh bang. Ya, oke. Berarti intinya Iya. untuk yang airdrop itu berarti tetap kita nunggu di TTX ya bang ya. Kalau tidak Yes. berarti ya tidak gitu ya. Tidak ada airdrop Nah. berarti kalau tidak bisa listing di TTX itu. Wah, itu tadi. Anggaplah kemungkinan terburuk. Kita ngomong kemungkinan terburuk. Si Bumi nggak bisa listing di Tantin. Oke? Ya bang ya. Anggaplah terjadi seperti itu. Nggak jadi masalah. Oke? Makanya tadi saya bilang, kalau ternyata terjadi seperti itu, kita lagi update nih menu QIC. Kita bikin menu edit sama menu resubmit. Oke? Oke. Udah deh, saya bocorin aja deh. Kita sudah prepare-kan bahwa setelah Dextrade akan ada exchange lanjutan. Exchange-nya apa? Coba buka. Sebenarnya ini masih rahasia, cuman saya nggak bisa berahasia coinmarketcap.com. Dibuka aja nggak apa-apa bang. Kan yang ikut Kisi-kisi malam aja, ini kan Kisi-kisi aja, orang-orang kisi aja. semua. Nggak, takutnya nanti ini jadi omon-omon, jadi iming-iming. Buka exchange. Buka kan ada itu menu exchange di bawah. Pas di bawahnya kursormu. Itu ada Dexscan, ada exchange. Atas, di atas. Ya, klik itu. Buka, klik, spot. Kita klik spot. Nah, ini teman-teman, exchange, spot, ada derivatif. Spot itu adalah CX ya, CX atau Centralized Exchange. Kalau derivatif itu adalah DEX. Coba buka derivatif. Derivatif itu kayak PancakeSwap, Uniswap. Nah, itu jelas semua. Ini akan berurut dari popularitinya. Oke, dari top nomor satunya sampai seterusnya. Ini apa yang dibuka? Apa yang dibuka ini? Ini Binance. Nomor 1 Binance, nomor 2 Bybit, OKX, Bitget, Derbit, XT.com, Kraken, KuCoin. Batasin aja 10 deh. Jadi sampai 10 Bitcoin, sampai ke atas HTX, bla 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 bla. Nah, next target kita adalah Bumi akan kita listingkan di top 10. Kok pindah? Targetnya adalah, jangan goyang-goyang, mataku bingung. Kita akan listingkan di 10 top coin market cap exchange. Apa next exchange itu? Nanti. Ya, nanti. Pokoknya ini akan jadi kejutan, dan kita akan, ketika sudah listing di situ, otomatis harga udah brutal dong, teman-teman. Harga mungkin udah, ya, $10 kah, atau $100. Artinya kan 200 yang teman-teman yang dapat itu kan lumayan loh itu. Kalau $1 $200, kalau $10 $2.000. Benar nggak sih? $1 $200, $10 $2.000, $100 $20.000. Gila, jackpot tuh. JP itu yang airdrop kemarin, benar nggak? Tapi Iya. syaratnya lebih
diganti mungkin. Kalau kemarin UID-nya Tantin, kita ganti jadi UID-nya exchange tersebut. Ya, makanya Semua mohon exchange punya maaf, UID. makanya ada Mohon maaf, Bang. nantinya. Tadi Instruksi- kan saya menanyakan seperti ini karena memang ada titipan dari sebagian member. Gimana dong? Percuma dong saya kayak saya dari kemarin capek-capek dan lain-lain kok ini nanti nggak cair atau hilang kan seperti itu. Ya mohon maaf Betul, Bang, Bang. ya saya harus tanyakan juga. Betul. Makanya kita prepare for the worst. Di awal kan kami tahu ini akan menjadi polemik. Kami tahu ini akan menjadi gunjingan ke depan. Sok-sokan aja itu bagi-bagi airdrop. Ternyata begini dan begitu. Kami tahu dan kami paham itu. Tapi mohon maaf, kami mempersiapkan solusi plan B-nya. Plan A tetap listing di Tantin. Plan B dan plan C-nya kita akan pikirkan. Dan sekali lagi, tidak ada satupun yang kami mau rugikan di sini, termasuk airdropper. Termasuk itu. Kami tidak pernah meremehkan, kalian kan cuma gratisan, cuma gini, enggak ada. Itu adalah kesempatan dan mereka telah mereka harus dapat hak dong. Mereka sudah melakukan kewajiban, berebut 1.000 dan lain-lain. Bener nggak, Bang? Kita harus benar. hormati itu sebagai reward yang mereka dapatkan, dan itu tidak bisa kita makan itu. Camkan kata-kata kami, itu tidak bisa kita makan. Dan pastikan di dalam anunya mereka itu tetap ada. Kalau ada yang udah approve dan belum, laporkan ke saya, laporkan ke admin. 200-nya itu akan menjadi sangat berharga, percaya deh. Mungkin belum sekarang, tapi nanti ya percaya deh. Ya, siap-siap. Akan kami sampaikan Bang, Bang, ke teman-teman yang lain nanti. Terus kenapa nggak dikeluarkan di Dextrade? Betul. Pasti ada pertanyaan lagi. Kenapa nggak dikeluarin di Dextrade? Kami mau keluarin di Dextrade. Cuman kalau dikeluarin tumpah seperti itu, Dextrade itu gini loh. Dextrade itu nomor berapa sih? Ya Bang Papa More bisa cari Dextrade di bawah-bawah kursor. Coba. Nomor 100 paling nggak. Dextrade itu seingatku, coba buka aja. Yang tadi link yang saya kasih Papa More. Kenapa kami nggak keluarkan di sini? Karena kami belum percaya diri untuk bagaimana volume perdagangannya bumi di hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Nggak mau dong kalau tiba-tiba kita bongkar ini 200.000 dan lain-lain, tiba-tiba si 200.000 ini main buang-buang aja. Hancurlah harga. Jadi bahan tertawaan lah kami. Benar nggak sih, Bang? Instruksi Kenapa? Instruksi Pak Adi. Ya, Mungkin sesi tanya jawab satu orang lagi boleh tanya karena menyingkat waktu ya. oh iya, siap. Untuk host Sorry. selanjutnya. Nanti di Sorry, akhir Bang. acara, di akhir acara boleh bertanya jawab sampai selesai gitu. Jadi kita selesaikan materi dulu, baru tanya jawab gitu Pak Adi. Oke, terima kasih interupsinya diterima. Terima kasih. Yang ngechat approve, mohon maaf nanti dulu ya, biar saya selesaikan dulu, saya serahkan kepada ini. Oke ya, itu aja mungkin pertanyaannya. Nanti di sesi selanjutnya, sesi terakhir lah. Oke teman-teman, itu saja mungkin dari saya dulu. Mohon maaf sekali, kami dari Dev ada kesalahan, ada gimana-gimana. Nanti kita lanjutkan sharingnya di grup ya. Mohon maaf, saya mau lanjutkan untuk verified lagi, approve lagi, lanjutkan. Nah, sesi ini teman-teman pastikan nyimak sampai akhir. Karena sesi ini akan dibawakan oleh Bang J yang tadi udah ngomong, yang sudah interupsi tadi. Ini kayaknya dia sudah nggak sabar untuk ngomong dan nggak sabar memberikan edukasi. Ya teman-teman, pastikan kopi masih ada, gorengan masih ada. Pastikan anak jauh-jauh dulu, istri sebentar baru dikelonin, karena pembicara saat ini yang setelah saya lebih gila lagi, suaranya lebih seksi daripada saya. Ya, oke, terima kasih Pak Jai. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.